Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Dunur Aini dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2024. NIM saya 1105240030. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat cabang-cabang dari linguistik umum. Nah, yang pertama ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan terdapat juga dua jenis bidang kajian yang termasuk bidang linguistik, yaitu ada wacana atau diskurs dan ada kajian pragmatik. Yang pertama ada kajian fonologi. Nah, kajian fonologi adalah kajian yang berkaitan dengan bunyi-bunyi bahasa yang dilahirkan oleh alat ucap manusia secara umum. Sementara kajian khususnya berkaitan dengan kajian fonetik dan kajian fonemik. Kedua bidang ilmu ini merupakan bagian dari fonologi. Nah, kajian fonetik sendiri yaitu kajian bunyi bahasa yang dilihat dari bagaimana bunyi bahasa dihasilkan oleh perangkat alat ucap manusia. Kajian fonemik sendiri adalah kajian yang bunyi bahasanya berkaitan dengan bagaimana suatu bunyi bahasa dilambangkan oleh suatu fenomena atau suatu lambang bunyi bahasa. Yang kedua ada kajian morfologi. Nah, kajian morfologi ini adalah bahasa dari bentuk kata. Objek kajian morfologi ada dua, yaitu ada kajian terbesarnya dan kajian terkecilnya. Yang termasuk kajian terbesarnya yaitu kata, dan kajian terkecilnya adalah morfem. Nah, yang termasuk morfem terikat adalah semua bentuk afiks dan kata hubung, kata depan, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk morfem bebas adalah semua bentuk kata dasar. Nah, kata sendiri mempunyai pengertian yaitu unit terkecil dari bahasa yang memiliki makna lengkap dan berdiri sendiri dalam komunikasi bahasa. Sedangkan morfem adalah satuan gramatikal yang mempunyai makna bisa berupa kata atau imbuhan. Contoh ter dan di. Selanjutnya ada sintaksis. Nah, sama halnya dengan fonologi dan morfologi, sintaksis ini juga merupakan kajian lanjutan dari morfologi. Maksudnya apa? Maksudnya, kajian sintaksis ini dapat dilakukan setelah memahami bidang kajian morfologi. Nah, sintaksis sendiri adalah kajian bahasa yang berkaitan dengan kalimat atau bentuk kalimat dalam kajian. Nah, dalam kajian sintaksis ini nantinya kita akan berjumpa dengan istilah-istilah, terus seperti kalimat tunggal, kalimat majemuk, kalimat minor, dan kalimat mayor. Ada juga kalimat efektif, kalimat efisien, dan kalimat inversi. Yang keempat ada semantik. Nah, semantik ini adalah merupakan kajian lanjutan sebelum melakukan kajian sintaksis, jadi saling berkesinambungan. Kajian semantik ini adalah kajian yang berkaitan dengan makna. Dalam bidang ini akan dijumpai makna leksikal, gramatikal, asosiatif, dan sebagainya. Selanjutnya ada linguistik teoritis dan terapan. Nah, bidang ilmu linguistik dari segi jenisnya juga dapat dikelompokkan atas dua jenis, yaitu pertama linguistik teoritis dan yang kedua linguistik terapan. Selain istilah linguistik sinkronis dan diakronis, juga dijumpai istilah linguistik teoritis dan linguistik terapan. Istilah linguistik teoritis ini muncul disebabkan fungsi dominan dari teori-teori linguistik itu sendiri dan terlepas dari penerapannya di masyarakat. Sementara linguistik terapan adalah sebaliknya, yaitu bagaimana teori-teori linguistik diterapkan dalam kajian bahasa oleh masyarakat.
Selanjutnya yang kelima, ada kajian pragmatik. Nah, ini kajian pragmatik ini mempelajari bagaimana konteks mempengaruhi pemahaman makna dan penggunaan bahasa. Yang terakhir ada kajian wacana atau diskurs, yaitu cabang linguistik yang mempelajari penggunaan bahasa dalam konteks sosial dan komunikasi. Dan kajian ini menekankan pada bagaimana teks dan ujaran bekerja dalam konteks komunikasi nyata. Saya kira itu jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.